Halo teman-teman, selamat datang. Di sini kami telah menyiapkan konten yang menarik, informasi yang berguna, dan suasana yang baik untuk kalian. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan berkomentar. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Akhirnya Cerodo telah tiba bagi Luffy dan Kizaru dan untuk beradu. Hari ini semuanya dengan benar-benar terjadi. Tapi Sang Laksamana punya kartu truf untuk menghancurkan laboratorium dan menggagalkan rencana bajak laut topi jerami untuk pergi dari sini dengan Vegapunk. Apakah mereka bisa melepaskan diri dari monster ini? Episode dimulai dengan Pulau Egghead tertutup di Kisop kategori di Hartford menerangi kepian seperti Times Square saja tahun baru. Bahkan labun kecil pun berenang pagi dengan santai. Di suatu kota acak, Rangor and Peter seperti The Black Friday Hino de Belmveres yang jatuh dari langit. Dan judulnya, Broger Jurus Tinggambergen Internet, Permata Trader 6 bulan kakek Garp menghilang di Hachinosu. Lalu mereka menjatuhkan kabar bahwa Kaisar Topi Jerami Luffy mengambil banyak sandera di Egghead. Kembali di Barmakino di East, virus confirm dalam penyangkalan. Tidak ada yang percaya salah satu dari cerita itu. Sementara semua orang panik, wali kota menyuruh mereka tenang. Garp adalah legenda hidup dan legenda tidak mudah mati. Tapi teman badut kita kehilangan akal begitu parah, dia mulai memaki bayi Makino. Bayi itu tertawa saja ketika dia melihat wajah Luffy di Para Bani Gunung sangat stres karena tidak ada yang pernah kembali dari Pulau Bajak Laut. Bahkan Dadan menyuruh mereka diam sementara dia mencoba mencari tahu apa yang dilakukan Luffy dan Garp. Dan ya, dia menangis seperti penjahat telenovela. Tiba-tiba burung-burung mulai terbang pergi dan tanah berguncang seperti Big Mom tersandung dengan sepatu hak tinggi. Itu begitu gila sehingga setelah gempa, tsunami datang seperti ingin First Era. Nigris Bush Prey Gepario Mai terperda dalam sejarah tercatat. Kasihan labun hampir tenggelam, lagi seorang perfrak nerori ke perbukitan, tapi sudah terlambat. Dan tebak siapa satu-satunya orang yang tidak khawatir tentang semua ini? Betul, naga langit yang bersantai di kastil langit mereka tanpa peduli dunia. Gempa besar ini terjadi 6 hari setelah kerajaan Lulusia dihapus dari peta. Laporan Angkatan Laut mengatakan Lulusia sekarang hanya lubang besar di laut. Dan kamu sudah tahu siapa di balik semua kekacauan ini, ya? Pria itu, berkat DLC gempa bumi dari Imusama, permukaan laut naik 1 meter di seluruh dunia. Di tanah para wanita berkaki 3, pantai-pantai menghilang dalam semalam, beberapa pulau tenggelam, dan hiu-hiu berenang santai ke dalam ruang tamu orang-orang. Para nelayan, mereka senang saja mungkin akan menjadi hari yang baik untuk menangkap makan malam. Prioritas, sobat, sementara itu, di Egghead, armada 100 kapal perang Angkatan Laut telah datang. Tiba HQ Bayshore berkata berpimpin oleh 9 wakil laksamana dengan wajah seperti baru saja menggigit lemon, kecuali karena dia cantik dan Petit Anggers membuat Honor Kizaru muncul untuk mengacau ke pesta. Tapi menyerang Egghead bukanlah hal yang mudah karena pembuat si Beast sedang bekerja keras pada badut Pyra itu. Terus berdiri Farmbek Kizaru muncul dan menembakkan lubang tepat di dada robot jerapah malang itu. Fluffy King Sentomaru berteriak agar tidak menyerang si Beast milik Angkatan Laut sendiri. Tetapi Tuan Otak Lemot berkata itu bukan salahnya. Mereka menyerang. The Fred of Freddy Curver let 10 detik untit horde mod gamer sa Adam sa menghirup sa cangkir. Ramero tayam Sir Bonar itu dipenuhi dengan pacifista Mark III di bawah komando Sentomaru. Kizaru menyuruhnya berhenti bermain dan kembali saja ke Angkatan Laut. Tapi Sentomaru berkata, tidak ada ampun jika mereka coba menginjakkan kaki di pulau ini. Dia bilang Uncle Punk mengembangkan teknologi laser pasifista dengan mempelajari kekuatan Kizaru dan tidak pernah membayangkan lelaki tua berkilau itu akan datang untuk menghapusnya. Tapi Kizaru menjawab bahwa menggali ke abad kehampaan adalah sebuah Shannon makin dia tidak bisa mengabaikan itu. Disnat Kindiu hanyalah boneka untuk Angkatan Laut dan tidak ingin membunuh sahabatnya. Dan tebak siapa yang salah? Kru topi jerami tentu saja karena menghentikan Rob Lucci dari memberikan potongan rambut pada Vegapunk. Tapi, Tortoyori yang menjadi Sberenio dan Cio adalah Corelli Converter apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengatakan topi jerami menyandera Dr. Vegapunk dan memberi diri mereka di dalam dan badut Saturn itu senang dengan berita palsu yang dibuat Morgans. Salah satu pemuja pemerintah dunia melaporkan bahwa agen CP Sur dan seluruh tim mereka dikalahkan oleh Sentomaru dan dengan penghalang yang tak bisa ditembus itu, capturing Burpowsker Core Trade Laboratorium. Saturn bereits with the staff technician Fangs di Egghead. Ada seorang marinir mencuap berbagian sturdy evacuate dan kapal mereka terlihat. Jadi Saturn sebagai kakek yang baik hati berkata mereka mungkin tahu terlalu banyak dan memerintahkan semua kapal mereka ditenggelamkan. Prajurit itu juga menyebutkan Bonnie bersama Straw. Tuitari Saturnus Tinafers, the Ritter of Hanik Tirangauda kecil dan tidak dibutuhkan lagi Charlie menunjukkannya. Oh, jadi Bonnie dapat dispensasi si gadis kecil, tapi ribuan peneliti Egghead yang tak bersalah harus tenggelam seperti Titanic. Orang tua ini benar-benar penjahat. Tepat setelah itu, anak buah Kizaru mencegat sebuah transmisi yang datang dari dalam Egghead. Laksamana mengeluarkan Rolex Denden Mushinya yang mewah dan mendengarkan. Ternyata itu adalah York yang menelepon Mary Geoise bertanya mengapa Gorosei mencoba menyingkirkan
Dia juga karena ada yang personal kali mengadukan Stella. Tapi para pria tua berjanggut tidak mempercayainya dan mengatakan dia masih seorang Vegapunk, jadi dia harus pergi. York membalas dengan mengatakan jika dia peduli tentang abad kekosongan, dia tidak akan memberikan informasi berharga itu. Para pria tua mulai menekannya, dan dia tertawa seperti penjahat Bond, mengatakan Egghead sekarang miliknya. Dia bahkan berkancam menyombongkan bahwa Seraphim akan menginjak siapa saja yang mencoba main-main, bertanya apakah mereka benar-benar ingin memulai perang dengannya. Langkah yang berani York. Saat itulah Jupi Prior berkaubo patient dalam bertain cheers were for 15 beli Mother Flame, Elia Pates Domitian yang menggemasnya siya menguapin kerajaan Lulusia. York mulai tertawa keras, biar Rio de Kamanineris were badaranya. Your breeder Rachel or Sigu Sate na demengkit listrik yang bala membuat Mother Flame ada di Egghead, suwis kubrir way manggores dear sa lab, depog, surain syariad wala dawati in their planet ini. Gorosays jewel rundat mo nindi York in there and Brian manawarin untuk menhayan niya nagalangit. So the way to be Shrey Bangs dan the bone cord bregan untuk mengeluarkannya dari sana secepatnya, sambil berteriak bahwa Luffy akan mengakhirinya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan lolos dengan semua yang dia lakukan? Monggramagan. Sure dia Luffy dengan santai memakan steak sambil Zoro bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan York sekarang setelah dia tidak berguna. Dan York berteriak-teriak meminta seseorang untuk menghancurkan si topi jerami sialan itu. Bahkan Nami sudah mengeluarkan pistol, siap menembak si pengkhianat kaleng itu. Cipiurau. Luffy bilang mereka bisa menggunakannya sebagai perisai manusia untuk melarikan diri, dan kelompok itu santai sekali hingga Giga Simsanji sedang membuat pancake untuk Bonnie. Robin terlihat lelah, tetapi dokter kita, Chopper, sedang merawatnya. Dia akan kesyar baik saya. Dan Yuberget de Vegapunk Mariduto. Crew ay ganda percaya bahwa York kaling soda berhang siya may pidensya Vegapunk lainnya sendirian. Usop berededa dia mungkin der ship tumularing diri der pulau ini, defeat Luffy, ayo tersenyum lebar, salah in charge verdi selesa. Dibda bigambil den mushi, dan berlari langsung ke arah York, merceria der menergunekjo under the wings carevers. Luffy berber den mushi, amber der, aki namaku monkey di Luffy, dan shurapes der raja budget loud. Der bigal the brave bear, aim sir doctor. Vegapunk der server kabringer di York der renipel, dank sabi baik pagayang chubli past chubega. Betrayed York menangis terseduh-seduh, memohon seseorang untuk menyelamatkannya seperti dia berada dalam sebuah telenovela. Dan marinir sudah berbisik bahwa Luffy si topi Jeremy mungkin benar-benar seberani seperti yang dikabarkan. Vivi terkejut bukan main karena dia telah membela pemuda itu. Tanpa henti, Gorosei mulai bertanya agen mana yang masih hidup di lab. Dan saat Luffy hampir menjawab, Robin menepuk mulutnya dan menutup Den Mushi, berteriak agar dia berhenti bertingkah bodoh. Dia memberitahunya untuk tidak memberikan informasi ke musuh seolah-olah itu sampel gratis. Tetapi di Decepta Luffy Vernienda wada Rika den Keter Lausker di Giden dan pergi. Usop membertuan wada berkin for Rika de Mariners Pertberga berdigmal. Saturday de Deck Turner perlu melindungi 3 hal, Tricks Punk Records, and lain sesuai bir Vegapunk, and de Bunkit Listrik de Mother Flame. Ilets duran next thing tarig dear danip. Sering mariner mengitkin Team Rob Luchis asu de location, that per Saturn search sure benedi peri had anime. Biru Rambay manusia seperti kecoa. Beto perdiga mengindak banyak berg straight muncul kembali. Purders. York Trainias hinchud Fernbala Mr. Baker Sapri dengan Gorosei, hindi berhak menyentunyi seluruh pulau akan dihancurkan seperti Ohara. Itu memicu Nami, yang langsung memukul York di kepala karena omong kosong di depan Robin. York mencoba bertindak tegas, mengatakan dia akan memberitahu Gorosei, tapi Nami tidak peduli. Say to Ruben. Zoro ben rather traum berdi York sig pernet, indat sira leber sedate fin berboysen de bane. Sedegs. Robin Moray the way snake or jauh lebih baik berkat Chopper dan si kecil itu terlihat perdeka menyalakan kembang api dari telinganya karena pujian itu. Vegapunk juga berterima kasih kepada Robin karena dia benar-benar menyelamatkan hidupnya dari meledak berkeping-keping. Oleh Miriam York, Chopper pengen Usop mematu dengan Menan Seraphim. Usop bercoba bertindak keren tapi mengakui bahwa dia hanya mencari Zoro ketika dia bertemu anak-anak iblis itu dan tetap hancur hanya untuk diselamatkan oleh Zoro sendiri. Kaku mengatakan padanya untuk diam, tetapi tulang belakang pria itu retak seperti batang bercahaya. Rob Lucci mengatakan padanya untuk pergi tidur saja. Lilith menangis lebih keras daripada bayi pada pukul 3 pagi, mengatakan Shaka, Pythagoras, dan Edison semuanya rots of banging. Dari metalhead, Miroja udah benendal gediwa dari Mike's hidup dan beraksi. Usop menyuruh Buya Dam Serdium sedang mendengar apa yang terjadi di basement. Para agen Chipinol berteriak, terima kasih untuk makanan yang diberikan oleh topi jerami. Yang lain menyuruh mereka berhenti berteriak terima kasih kepada musuh dengan keras. Sekarang mereka ingin keluar, kemana saja asalkan bukan di sini, karena Seraphim membuat mereka gemetar ketakutan. Usop bertanya apakah mereka akan baik-baik saja, dan Vegapunk berkata, the Terrestrial akan melaju ready. Dia menjual Seraphim dari gelbong yang shred dari bahan yang sama dengan Pacifista Mark III, cukup kuat untuk menahan ledakan, dan mereka juga dilapisi batu laut. Mini Mihawk marah karena mereka berani menjebaknya dalam balutan gelembung. SS Snake mengatakan kepada mereka untuk berhenti mengeluh karena dia belum diperintahkan untuk menguapkan siapapun. Frankie berterima kasih padanya karena telah mengeluarkan dia dari batu, dan Vegapunk merasa aneh karena dia tidak pernah memprogram video Shrek ini. Bagi referent tersebut Fairy Neodo Luffy dia memegangnya Rod dan memintain untuk mengembalikannya untuk rekan-rekannya. Jinbi tertawa terbahak-bahak, mengerjakan di Mitri yang asli. Hancock, Gross survivor to search it kon the Burke and Lilith singet biberdete. Dia bikin bird-like and Sanji di rebedi big ass shark and chuas, silang bergerak sayur. Luffy kan tuh berdaya make stepper Snake, and a hampered curse na jantung dengan berpikir di bergaya
dari aku mencintaimu. Atlas mencoba membuka penghalang lagi, dan dia, "Ya, well settled. Der isider dramasi, the way you're sitter bas bermechiri and pinabas terpain sa. Danti. You're sure tertawa sedap pada mereka, mengatakan sa anda kada gunanya. Dia bungcinya dengan kode sandi dan tidak membagikannya dengan otak lainnya. Lilith hendak meledak seperti gunung berapi dan menghempaskan pedagang itu ke sesi berikutnya. Singluna dari York terus membiangkan bahwa pemerintah dunia dan kode itu adalah polis asuransinya. Luffy tidak percaya semua pidato itu tidak ada gunanya. Usopp seperti, sudah kubilang. Jelas, pemerintah dunia tidak akan membiarkan mereka kabur dengan mudah. Tidak disebut One Piece tanpa alasan. Saberturi.logi Adimdut mengintai di bayangan, menganalisis seluruh situasi. 2 satelit Vegapunk jatuh dan bajak laut topi jerami masih dalam satu. Usopp bertanya apa yang sedang digumamkan. Tapi Lucci mengaku dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Gerakan mata-mata klasik. Kemudian sang ratu sendiri, Stussy, muncul untuk mengatakan mereka sepenuhnya dikepung. 100 kapal perang, 30.000 marinir, dan 1 Laksamana Kizaru yang berkilau siap menggoreng beberapa bajak laut. Sanji berlari seperti anjing Golden Retriever setia menawarkan teh kepada Stussy, tetapi teh yang dia inginkan tidak disajikan. Jalur saya diangkit. Stussy menekan kepada Lucci untuk tidak marah. Itu hanya satu gigitan kecil. Sejujurnya, aku juga akan membiarkannya menggigitku. Vegapunk meminta Nami untuk menunjukkan rute pelarian mereka. Jadi dia menggunakan lock post yang mereka pasang di Wano. Ketika pria tua itu mengatakan itu mengarah ke Elbaf, Luffy dan Usopp jadi kehilangan akal sehat. Mereka sudah membayangkan mengepak tas mereka, berteriak, "Kita akan ke negeri para raksasa." Bahkan otak Karatan Edison tak bisa memproses mengapa mereka begitu bersemangat. Vegapunk tua mengatakan bahwa Sunny diparkir di Lava Face, tetapi dengan pulau dikelilingi. Berlayar melalui pelabuhan tidak mungkin. Jadi rencana B, gunakan Vega Force tepat di samping Sunny untuk melarikan diri. Mimpinya adalah terbang di atas kapal angkatan laut, tetapi robot itu hanya bisa terbang di dalam Egghead. Di luar, ia akan jatuh semena-mena. Frankie Reddown dan Mike saja, karena Sunny bisa meluncur sejauh 1 kilometer penuh. Bahkan hantu Einstein pun akan pingsan setelah mendengarnya. Ketika dia mendengar bahwa Sunny beroperasi dengan cola, mata orang tua itu berkilauan seolah-olah dia baru saja menemukan emas cair. Jadi ya, saat bertanya, Tepperford Amazing Brain harus menonaktifkan penghalang pulau. York, Predator dapat seperti penjahat Disney, menolak untuk membocorkan kode. Tapi jangan pernah meremehkan seorang Vegapunk, sahabatku. Sobat, kru itu berkumpul dan mulai meretas sistem seperti bajak laut Cyber. Frankie tidak mau ketinggalan. Dia bilang ke Lilith bahwa dia akan ikut untuk menunjukkan bazukanya yang ditingkatkan. Luffy dan Bonnie juga siap. Tak ada yang bisa menghentikan mereka untuk mencapai Elbaf. Mereka melompat langsung dari lab seperti orang gila tanpa parasut, mempercayai tanah awan untuk menghentikan mereka. Setoridon, tingkah laku topi jerami yang puncak. Mereka bergegas pergi untuk memindahkan Sunny ke bagian belakang pulau karena penghalang itu bisa turun kapan saja. Waktu adalah segalanya. Lilith sangat bersemangat. Ini akan menjadi pertama kalinya dia meninggalkan Egghead. Luffy sudah menyesal tidak membawa lebih banyak makanan. Sir Bonnie disuruh berdaun sebelumnya. Might Kiss harusnya mereka membawa lebih banyak pizza. Tapi Luffy berkata keju sudah lebih dari cukup. Sanji bisa mengubahnya menjadi pizza bintang 5 dengan mata tertutup. Bonnie sudah memanggilnya sempurna, jago bertarung, dan lebih hebat lagi di dapur. Sayangnya dia sedikit terlalu muda untuk sang koki alis keriting. Tapi mari kita realistis. Sanji tidak peduli. Lihat dia di episode selanjutnya, To Catch a Hasak, supaya anak karet bertanya kenapa dia rupanya dalam suasana hati yang baik dan Bonnie mengatakan rasanya seperti beban telah terangkat karena dia tidak mencoba menjatuhkan Vegapunk lagi. Luffy berkata, "Bagus, sekarang kamu berhenti menangis seperti bayi setiap 5 menit." Sementara itu, di kapal laut, Rob Lucci dengan santai menelpon dari dalam Egghead seolah-olah itu adalah pembaruan obrolan grup. Komandan memberitahunya untuk berbagi info dengan armada lainnya. Masih belum mengerti bagaimana tidak ada yang menyadari Lucci mengirim pesan dari jarak 2 kaki. TRF VIP Lounge penjahat kakek Saturn sedang menyeruput tehnya ketika Borsalino muncul. Saturn menanyakan apakah dia mendengar berita dan Kizaru mengatakan bahwa Luffy mencoba menggertak agar terlihat seperti Straw Hats yang mengendalikan situasi. Brace spoiler, ternyata Saturn benar. Tidak bisa kamu menemukan penghalang itu. Itu terbuat dari cahaya dan kamu secara harfiah adalah cahaya. Kizaru, Sharshaded, oke. Kaya berhalang bisa jadi oleh Chirin lawannya, Sentomaru. Saturnus pingsal untuk mengebaikan orang itu. Tapi Kizaru tidak setuju. Dia tidak mau bertarung dengan seseorang yang dulu berbagi paket ramen dengannya. Selain itu, jika mereka menyentuh Sentomaru, binatang laut dan 50 pacifista seri 3 akan mengubah seluruh armada angkatan laut menjadi sebuah hidangan seafood. Saturn kemudian bertanya apakah Kizaru setidaknya tahu di mana pabrik energi itu dan Borsalino mengatakan Lucci sudah mengirimkan semua intel yang mereka butuhkan. Itu kucing yang licik. Kembali di dek, setiap prajurit angkatan laut mulai bersiap seperti itu adalah Super Bowl. Mereka memanggil pasukan Rokushiki dan bersiap membebaskan agen Seppuku yang sejujurnya hidup lebih baik daripada siapapun di kapal itu. Pria berwajah kue mengatakan peluru mereka hanya akan menggelitik pacifista. Jadi monster laut adalah target sebenarnya. Luffy melompat-lompat di lantai awan seperti itu trampolin. Setahun sementara Frankie terus berteriak agar tidak melupakan misi. Setelah semua berlari, mereka akhirnya sampai di Sunny. Kizaru bertatapan dengan Sibi dan Sentomaru langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. Isyaratkan para kilas balik.
Sentomaru mengingat semua yang diajarkan Paman Borsalino padanya saat masih kecil. Dan begitu saja, Laksamana menembakkan sinar Yata no Kagami. Memantul melalui egghead seperti itu adalah bermain pinball. Sentomaru tersenyum dan berkata, Paman ada di sini, sebelum berteriak untuk pasifista agar Sudarangan. Kizaru bersat pada bercahaya seperti ini pohon Natal, dan jagoan semua kami bersiap berteriak bahwa pertahanannya adalah yang terkuat di dunia. Berceranya utang seluruh Flaus pada tanggal 4 Juli. Seorang panik seperti orang apa itu tadi. Dan Luffy dia merasakannya di tulang karetanya. Seseorang yang kuat telah masuk ke pulau. Kizaru dan Big Mac saling bertukar pukulan seperti final UFC. Tetapi bahkan gerakan cahaya mencolok sang Admiral tidak bisa melewati pertahanan kokoh teman kita. Pertahanan warna kudiran akan membiarkan Paman Shiny lewat sini. Teriaknya meluncur ke orbit. Ketika keduanya bentrok, ledakan cahaya sangat hebat mengguncang seluruh angkatan laut. Tepat setelah itu, semua wakil Laksamana melompat seperti Black Friday di Best Buy. Doll memimpin serangan, tampak seperti Dewi. Peringat sementara pacifistas dan Lynx dan meriam laser mereka seperti Super Soaker dari neraka. Namun Marinir meluncurkan banyak bola meriam untuk membatalkan serangan mereka. Dan tiba-tiba, bam, seekor singa laut raksasa muncul dan melahap seluruh kapal perang seperti hotdog. Lalu seekor anjing laut bertanduk menanduk kapal lain menjadi kayu. Kritik. Tapi yang benar-benar pahlawannya, makhluk aneh hidung bor ikan tikus ini, yang datang sambil berkata, apa kabar culun, dan membuat marinir menangis memanggil ibu mereka. Sementara semua orang bertanya-tanya bagaimana mereka akan mengalahkan makhluk laut mengerikan ini, yang lainnya muncul di belakang mereka, seperti kejutan film horor hanya untuk mengendus mereka. Leher. Dan tepat saat segalanya tampak putus asa, wakil Laksamana Peanut Head muncul dan memberi penghantam Detroit langsung ke rahang monster sapi itu. Salah satu pasifista Mark III mencoba menembak kapal, tetapi Doll datang terbang dengan sepatu hak tinggi ke muka. As a story, Mr. Stalker sa. Sudah white cover dan menginskur akan bercerita lagi. Tapi dua akan menjadi berkah satu kali saja. Karena tendangan keduanya mengubah cyborg malang itu menjadi sampah luar angkasa. Wakil Laksamana lainnya tidak pernah remember. Mereka membongkar senjata terkuat angkatan laut seperti pertunjukan Mike terbuka di Rose Club. Sementara itu, Usopp panik lebih dari seekor rakun dalam tong sampah. Mereka menyerbu. Dia berteriak. Vegapunk bingung seperti worried. Bro, aku meninggalkan 50 pasifistas dengan Sentomaru. Apa yang terjadi? Lalu mereka melihat wajah sombong Kizaru di kamera dan teringat trauma Cebayote yang nyata. Cepat. York tertawa terkikik di sudut seperti penjahat di Twitter. Dan Kizaru membungkamnya dengan satu tatapan seperti, terus bicara dan kamu akan jadi sashimi berikutnya. Di luar, Sentomaru melancarkan pukulan petir khas, tapi Kizaru dengan santainya menghindar seperti di Matrix. Vegapunk meminta maaf, seperti, maaf telah menarikmu ke dalam ini, dan berkata, dia akan mengerti jika dia kabur. Tetapi disuruh Edison menjelas berarti. Royal mengeluh cari kode penghalang itu sekarang. Sentomaru tidak tahu harus melihat kemana terlebih dahulu ketika, bam, Kizaru datang terbang dengan lutut yang membuatnya menjadi sender dinding. Dan sebelum Prior bisa menghembuskan napas, Kizaru menghantamnya dengan Yasakani no Magatama yang membuat tanah berlubang seperti keju Swiss. Masih berlari, Sentomaru berteriak, maaf, tapi aku berjanji pada Luffy bahwa aku akan melindungi Vegapunk. Kizaru bertanya sejak kapan dia bersahabat dengan bajak laut, tapi Sentomaru mengambil kapaknya dan berteriak, Vegapunk adalah penyelamatku. Aku akan bertarung dengan siapa saja untuknya, bahkan angkatan laut. Dia menebas Kizaru hingga terbelah dua, tetapi ups, dia terbuat dari cahaya. Orang itu menyatu kembali seperti lampu neon. Kemudian kilas balik. Suatu ketika, Kizaru dan Vegapunk sedang mendaki ketika mereka menemukan beberapa beruang, kecuali beruang-beruang itu telah dihajar oleh anak kecil gemuk yang terlihat seperti bantal sumo. Kizaru bertanya dari mana asalnya, dan Nairin ada berteriak 2 years ago. Tersebut pengecut dan eksioyan predictable. Itu warnak cheerster, dia senang krur. Kebesaran cuma yang berteriak, aku kur dan tidak pernah lapar. Lazim aku mau bekerja untuk membeli bola nasi. Dan semua marinir tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia baru saja menang di America's Got Talent. Tapi Vegapunk melihat potensinya dan menawarinya pekerjaan sebagai penjaga pribadi. Anak itu setuju, meskipun perutnya keroncongan. Kemudian, dia berlari menuju Kizaru seperti, Paman, bagaimana cara melindungi kakek Punk? Dan Kizaru mengajarinya semua yang dia tahu. Sementara dia melamun, Kung Fu Panda mendaratkan pukulan kanan yang kuat untuk membangunkannya. Tetapi Kizaru berkata bahwa pertahanannya sama kuatnya dengan anak itu, hanya untuk menembaknya di wajah dengan laser yang menjatuhkannya dan meratakan setengah pulau. Aduh, bersyukur nih untuk ada ngambil dulu komando pasifista dan menadarma. Bos, kalian tidak sadar, perintah baru, tenggelamkan senjata binatang laut. Kami sekarang angkatan laut. Orang-orang itu berpindah pihak lebih cepat dari yang dapat Anda katakan keadilan. Dan tahu-tahu, bam, mereka menembak Sea Beast tepat di belakang sebelum dapat merusak salah satu kapal perang. Marinir benar-benar terkejut, dan Sea Beast terlihat lebih bingung. Coba disam, bro, keberikan setim 5 menit yang lalu. Lalu seorang wakil Laksamana berlari untuk memberitahu Saturn bahwa seseorang membajak pacifistas. Dan ketika pria berhidung besar itu mengatakan Sentomaru telah menjadi seperti daging asap, semua orang mulai panik. Karena jika orang kuat sepertinya dikalahkan, berarti Kizaru tidak main-main. Dengan air mata di matanya, Vegapunk berteriak agar mereka mematikan sistem pertahanan. Pengorbanan Sentomaru tidak bisa menjadi Sasaran Amir of York sebelah yang virtuous seperti Raja Disney. Dan ini agar suara all narrative itu seorang Vegapunk. Jadi semoga beruntung dengan itu, teman-teman. Vegapunk mereka menjatuhkan bom. Kizaru terbuat dari cahaya. Dia bisa masuk ke laboratorium itu kapan saja dia mau. Jiwa Usopp hampir keluar dari tubuhnya.
Sementara itu, Kizaru mengatakan dia sangat ingin bertemu dengan kru topi jerami lagi dan menuju ke sana untuk reuni yang ramah. Tapi waktu terus berjalan karena kru sudah bersiap meninggalkan pulau dengan Vega Form. Lilith mengemudikan seperti seorang profesional, sementara Bonnie dan Luffy mengisi perut mereka. Tidak bisa pergi berperang dengan perut kosong, kan? Tiba-tiba, alarm mulai berbunyi dan Lilith berkata, "Tidak mungkin! Tempat ini seharusnya seperti Fort Knox." Tapi Kizaru memotong penghalang itu seperti pisau panas melalui mentega, mengumumkan bahwa tugasnya adalah melindungi pabrik energi, catatan Punk, York, dan mungkin seorang teman lama, dan menghancurkan Dr. Vega Black. Topi jerami di luar kehilangan akal. Mereka terjebak di luar sana bersama Kizaru. Mereka bergegas untuk memperingatkan Luffy melalui Denden Mushi. Sementara itu, Rob Lucci, harimau pengkhianat, duduk di sana seperti ular di rumput, menunggu saatnya. Stussy sedang menyeruput tehnya dengan tenang ketika, bam, Lucci masuk ke mode siluman penuh dan mencoba menyerang Vega Black di pankreas. Stussy menerima serangan itu seperti legenda dan jatuh ke lantai dengan gaya dramatis yang layak mendapatkan Oscar. Sanji segera meminjam senjata gelembung Nami dan menjebak Kaku seperti badut di pesta ulang tahun. Dan kemudian Zoro meluncurkan dirinya ke arah Lucci dengan semua amarah seorang pendekar pedang yang sudah minum terlalu banyak protein shake, mengejek kegembiraannya atas sekutu baru. Lucci mencoba pamer, mengatakan dengan dia dan Kizaru, topi jerami sudah tamat. Tapi Zoro membalas dan menghantamnya begitu keras ke dinding sehingga keduanya terhempas keluar dari lab. Dari langit, Kizaru melihat kekuatan Vega menyelinap dan akhirnya mengerti mengapa Sunny tidak ada di pelabuhan. Franky diam-diam mengeluarkan oli karena ketakutan. Tetapi ketika dia berbalik untuk bertanya kepada Luffy apa rencananya, monyet karet itu sudah berlari menuju pertarungan dengan senyum lebar. Sebelum Kizaru bisa berkata, "Hai," Luffy meluncurkan tendangan begitu cepat sehingga bisa memecahkan penghalang suara. Borsellino menyebutnya kasar, tapi Luffy berteriak, "Dalam 2 tahun terakhir kami menjadi 100 kali lebih kuat." Baru sehari yang lalu ada ledakan di Mary Joyce. Prajurit berteriak bahwa budak yang tak terkalahkan telah kembali, kawan. Salah satu dari Tenryubito yang sombong itu berteriak untuk menghentikan pertunjukan aneh itu segera. Mereka mulai menembakkan meriam sampai akhirnya menjatuhkan orang malang itu. Mereka membelenggu Kuma seperti anjing, tetapi orang ini terlalu kuat untuk ditangani oleh prajurit biasa. Kemudian, tentu saja, dia mulai menggunakan kekuatan telapak beruang, yang hanya orang-orang yang pernah melihatnya tahu betapa sangat merusaknya. Dia menghantam mereka dengan gelombang kejut beruang yang membuat semua orang terbang seperti boneka kain. Dan para naga langit yang kotor itu siap untuk mengeksekusi Kuma saat itu juga. Saat itulah seorang perokok malas masuk, bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan tebak siapa itu. Tidak lain adalah si Akainu yang menyebalkan datang untuk mengakhiri keberadaan si beruang. Seorang prajurit mencoba bangkit, tetapi salah satu dari orang-orang yang sangat sombong itu menginjak kepalanya, mengatakan mereka tidak berguna. Dia berteriak Akainu bahwa dia mau lobster semalam, tetapi tidak mendapatkannya. Tidak. Mereka mengeluh bahwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya, dan heran kelangkaan apa yang terjadi di sana. Orang-orang ini tidak bisa melewati satu hari tanpa mengisi perut mereka dengan kaviar dan croissant. Seseorang bilang jika mereka tak bisa menanganinya, Shimi, preacher Warrior seperti Kuma, tidak mungkin mereka membiarkannya berkeliaran bebas. Dia seharusnya sudah kehilangan kepribadiannya sekarang, jadi dia seharusnya praktis sudah mati. Kemudian dia melancarkan pukulan anjing neraka yang hampir melelehkan kepala Kuma dan berkata, "Aku tidak tahu kau masih berdarah seperti manusia." Tapi Kuma menolak untuk jatuh dan mencoba melarikan diri. Tapi tentu saja, Laksamana Akainu tidak membiarkan hal itu dan mulai menghujani lava padanya. Tepat ketika dia hampir selesai, Kuma entah bagaimana berhasil teleportasi ke tempat yang aman. Kemudian kita beralih ke sebuah pulau yang terbakar di dunia baru. Bonnie terikat, dan Akainu, si bajingan kotor itu, mengatakan dia gemetar ketakutan ketika mendengar dia melarikan diri dari pemerintah. Tapi sekarang dia hanya boneka kecil yang tak berdaya. Bonnie mulai berteriak bahwa mereka akan membayar atas apa yang mereka lakukan. Tong sampah berjalan memberitahunya bahwa dia bisa menangis sepuasnya. Tetapi hati nurani Kuma telah hilang selamanya, karena dia memilih untuk menjadi senjata. Bonnie menyebutnya pembohong, mengatakan ayahnya tidak akan pernah meninggalkannya seperti itu. Setelah kilas balik, Akainu mulai dimarahi oleh Tenryubito karena membiarkan Kuma melarikan diri. Dan karena tangannya penuh dengan lava, dia mungkin juga bisa mengelus sedikit naga langit yang menjijikan itu ya. Kembali ke masa kini di Egghead, aksinya semakin memanas. Pacifista pemerintah menembak untuk menghancurkan senjata binatang laut.
Mereka menghabisi semua orang malang yang baru saja berada di pihak mereka. Beberapa detik yang lalu, para tentara bersiap untuk menyerbu pabrik, berbicara tentang bagaimana Laksamana Kizaru sudah berada di laboratorium, di atas awan. Dialah yang bertarung melawan Luffy, yang sedang dalam mode gorila penuh dengan awan Gear 5 mengelilinginya. Kizaru mencoba memblokir pukulan kanan Luffy, Tsushiko Koaki. Tetapi meskipun dengan pertahanannya, dia merasakan pukulan itu, hampir tidak punya waktu untuk memblokir. Dan Luffy sudah memukulnya dengan Gomu-Gomu Black Mamba, membuat Kizaru terkejut. Kizaru mengatakan sekarang dia mengerti bagaimana anak itu mengalahkan Kaido, karena anak ini kuat, tetapi dia masih ingin tahu mengapa bajak laut seperti Luffy sangat peduli melindungi Vegapunk. Luffy membalas, bertanya mengapa mereka sangat ingin membunuh pria tua apel itu. Kizaru menendang untuk membela diri dan berkata, bukan berarti aku ingin membunuhnya. Yonko sudah mulai kehabisan tenaga dan terkejut ketika melihat Kizaru hampir mencapai bulan. Kizaru mengatakan dia tidak mencoba membunuh Vegapunk karena dia sudah mengenalnya begitu lama, tetapi dia akan menghargai jika Vegapunk tidak terlibat. Dalam sekejap mata, Kizaru muncul tepat di depan Luffy dan menendang anak itu begitu jauh, seolah-olah dia berada di zona waktu yang berbeda. Kizaru mengingat hari ketika Vegapunk sangat bersemangat, mengatakan bahwa dia membangun robot terbesar di dunia, dan sekarang, Vega Force hancur berkeping-keping oleh serangan Kizaru. Luffy menghantam robot itu dan meledak melawan penghalang laser. Franky dan Bonnie mulai jatuh, dan tentu saja, Lilith kehilangan kendali atas Vega Force. Untungnya bagi mereka, tanahnya terbuat dari awan, jadi mereka tidak berubah menjadi bubur pancake. Lilith menyadari kursi itu mengeluarkan kejutan listrik dan berteriak agar semua orang keluar dari sana. Tepat saat dia hendak mengatakan bahwa Vega Force akan meledak, boom, sebuah bom atom meledak membuat semua orang terlempar. Dia tidak tahu apakah harus marah atau menangis, karena robot impian mereka baru saja hancur. Franky sangat marah, mengatakan seseorang harus membayar untuk ini, tetapi dia berlari untuk memeriksa Sunny. Bonnie memperingatkan bahwa Mugiwara juga dalam masalah, tetapi yang dia dengar hanyalah langkah kaki Kizaru yang mendekat dari belakang mereka. Dia melihat ke arah Bonnie dan berkata, wow, kamu telah banyak berkembang. Apa yang mereka masukkan ke dalam kotak jus anak-anak zaman sekarang? Dia mengatakan bahwa dia pasti di sini untuk balas dendam. Tetapi mereka sudah memerintahkan kematian Dr. Vegapunk. Bonnie menyuruhnya diam karena orang tua itu bukan lagi targetnya. Dia mengambil kabel dari lantai dan mencoba menghantam wajah Kizaru. Tetapi tentu saja dia menghindar dan berkata, saya lebih suka tidak menyakiti wajah yang sudah dikenal, terutama yang tidak memerintahkan saya untuk membunuh. Kemudian dia dengan santai mengirimnya terbang ke penghalang laser sialan itu, membuatnya meledak saat terkena. Franky marah, berteriak, berani-beraninya kamu melakukan itu. Dia mencoba menembak Kizaru dengan sinar laser yang kuat, tetapi sebelum dia selesai mengisi daya, orang itu menghilang. Lilith berteriak untuk memanggil Stella karena mereka dalam bahaya serius. Usopp mengangkat telepon dan bertanya apakah semua orang baik-baik saja, lalu dia menyadari Kizaru belum ada di sana. Vegapunk mulai merayakan karena mereka akhirnya berhasil memecahkan kode untuk mematikan sistem pertahanan. Mereka sudah menyuruh York untuk pergi dan dia marah menyebut para jenius itu menyebalkan. Orang tua itu meminta Sanji dan Jinbe untuk membawa tasnya ke kapal karena ada sesuatu yang sangat penting di sana. Franky kembali berteriak bahwa mereka harus keluar dari sana sekarang. Orang tua itu mengatakan mereka bisa menonaktifkan penghalang kapan saja dan bertanya apakah Vega Force dan kapal sudah siap, tetapi Franky mengatakan tidak dan bahkan tidak perlu menjelaskan alasannya. Saat itulah Borsalino masuk dengan santai, mengatakan, sayang sekali, tapi rencana pelarian kalian gagal. Semua orang terkejut, bertanya bagaimana dia bisa masuk dan apa yang terjadi pada Luffy. Stella bertanya apakah dia yang menyebabkan ledakan itu, dan Kizaru mengatakan, sayangnya, aku harus meledakkan robot raksasa itu. Para satelit marah, dan Kizaru mengatakan misi ini terlalu sulit baginya, jadi dia lebih suka mengakhirinya dengan cepat. Tiba-tiba, semuanya mulai bergetar, dan mereka berpikir ada gempa bumi. Tapi tunggu, sulit dipercaya ketika mereka benar-benar berdiri di atas awan, bukan? Mereka bertanya, apa sekarang? Tak percaya. Luffy ada di sana dalam keadaan terpelintir mengatakan sangat panas di dalam penghalang ini. Lalu, boom, dia mengaktifkan Gear V dan mulai tertawa terbahak-bahak, mengatakan, aku kembali. Kizaru bahkan tidak bisa percaya apa yang didengarnya. Dan Luffy mulai melompat dari pohon ke pohon seperti Tarzan, bergegas langsung ke laboratorium. Semua orang kehilangan akal, dan para Vegapunk ternganga ketika mereka melihat tangan raksasa menangkap Kizaru. Mata semua orang terbelalak seperti saat mereka melihat Gear Miva untuk pertama kalinya di Wano. Bahkan Brook yang bahkan tidak punya mata. Dan di sana ada Luffy dengan senyum paling lebar mengatakan pukulan itu cukup kuat. Dia berterima kasih kepada Kizaru karena telah memukulnya. Dia mengatakan dia menabrak penghalang 2 kali dan berpikir dia akan hancur berkeping-keping. Dan episode berakhir dengan robot besar Emmet bangun dari tidur panjangnya selama 200 tahun.
Episode berikutnya kita akan menyaksikan pertarungan nyata antara dua kekuatan besar dengan kemampuan super, pertempuran dengan kecepatan tinggi sehingga manusia biasa harus memperlambatnya untuk mengikuti. Dan jangan lupa pertarungan yang telah lama dinantikan antara Zoro si pendekar pedang dan Rob Lucci si pemalas. Judul episode berikutnya adalah Luffy versus Kizaru, pertarungan kaleidoskopik yang menggila. Sobat, betapa episode yang luar biasa. Tepat ketika kru hendak melarikan diri, Kizaru menghancurkan Vega Force dan menyerbu laboratorium. Tapi sekarang Luffy akan bertarung sungguhan dengan segala yang dia miliki. Ya, tidak terlalu serius. Karena dia akan beraksi seperti Joker kan? Episode berikutnya segera setelah tayang, tulis One Piece di Bob 26 di komentar. Agar YouTube menyebarkan mahakarya ini ke sebanyak mungkin orang, tekan tombol suka dan berlangganan agar kita bisa mencapai 1 juta pelanggan pada akhir tahun. Juga cek video berikutnya di layar. Ini terlalu bagus. Sampai jumpa nanti. Selamat tinggal.